Perkenalkan, nama saya, Raden Ajeng Kartini Joyo Adhiningrat, atau disapa akrab dengan sebutan R.A. Kartini. Saya lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Tanggal 21 April tahun 1879. Ayah saya adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Silsilah keluarga saya dari garis keturunan ayah saya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, bahkan jika ditelusuri ke atas merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Ibu saya bernama M. Angasirah, bukan berasal dari keturunan bangsawan melainkan hanya rakyat biasa, anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, Jepara. Saya memperoleh pendidikan lantaran mewarisi darah bangsawan dari ayah saya. Saya disekolahkan di LS, Europese Lagere School, hingga usia 12 tahun sembari mempelajari berbagai hal, termasuk bahasa Belanda. Di masa itu, ada kebiasaan yang turun-temurun dilakukan. Anak perempuan yang sudah berusia 12 tahun yakni harus tinggal di rumah untuk dipingit. Dalam keadaan dipingit, keinginan belajar saya tak serta-merta surut. Kemampuan bahasa Belanda yang saya miliki kugunakan untuk membaca buku bahkan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satu yang kerap kujadikan kawan bercerita adalah Rosa Abendanon. Dari komunikasi saya dengan Abendanon, timbullah ketertarikan untuk berpikir maju seperti perempuan Eropa. Saya hendak memajukan perempuan pribumi yang kala itu banyak dibatasi oleh adat istiadat kuno. Pengetahuan saya terkait ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga cukup luas. Pada 12 November 1903, saya dinikahkan dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Setelah menikah, suami saya mendukung penuh mimpi-mimpiku, salah satunya untuk membangun sebuah sekolah khusus wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Pada 13 September 1904, saya melahirkan seorang putra bernama Susalit Joyo Diningrat. Namun hanya berselang 4 hari setelah melahirkan, saya meninggal dunia pada 17 September 1904 di usia saya yang ke-25 tahun, dan saya dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Usai kematian saya, surat-surat saya dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Door Duisternis Theotelich, atau Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Mr. J.H. Abendanon, teman saya di Belanda yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dengan bahasa Belanda sehingga tak banyak warga pribumi yang bisa membacanya. Kemudian pada 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi terjemahan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Buat Pikiran dengan bahasa Melayu. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan saya sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Soekarno juga menetapkan hari kelahiran saya, 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang.